satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan saya selaku perwakilan dari tuan rumah Bapak Sekolah. Intinya barangkali kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan saudara yang hadir pada malam hari ini. Sengaja saya tempatkan di masjid ya Pak Waya biar agak gamblang ya, biar namun barangkali kami atas nama perwakilan tuan rumah mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya atas bantuan doa pada almarhum dan almarhumah yang telah mendahului dari keluarga Bapak Kepala dan juga umumnya buat keluarga kita semua. Begitu juga serta jamuan barangkali yang kami sediakan begini adanya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Misalnya barangkali atas perwakilan dari tuan rumah yang mengucapkan terima kasih dan selanjutnya untuk tadi sudah diserahkan oleh pembicara bahwa pada hari ini adalah giliran Bapak Ustadz Ayy Abdul Malik, namun barangkali kita perlu singgung juga oleh Pak Ayy yang sedang ramai pada waktu zaman ini ya, yang kemarin yang ramai yang jadi Ustadz ya. Terima kasih. Ya Pak Ustadz, masalah itu Ustadz yang rame itu apa beberapa korban gitu ya, masalah Syiah juga mungkin biar gamblang, biar mendapat pengetahuan para jamaah sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang pengajian malam Senin rahimakumullah. Ba'da memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, bisa memenuhi kewajiban kita yaitu rutinitas kita setiap malam Senin, yaitu adalah taklim. Mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimana Bapak Peswara mengangkat arisan pada malam hari ini menjadi wasilah bagi datangnya hidayah Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menunjuki kita, menuntun kita kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, yaitu jalan yang dirahmati, yang diterangi oleh tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui taklim kita setiap malam Senin ini menjadi pintu hidayah, datangnya hidayah Allah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ketua Pengajian beserta para pengurus pengajian Al-Hikmah yang saya hormati, Bapak aparatur pemerintah, Bapak RW Unil Bahrudin SPD, Bapak RT Haji Suparman, Bapak RT Ahmad Jelani, serta Bapak RT 03 Bapak Waikun, serta
bapak-bapak anggota Majelis Taklim Al-Hikmah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya, mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah ada dalam barokah karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ustadz Mayuni yang alhamdulillah pada periode ini dan insya Allah periode-periode selanjutnya beliau menjadi anggota yang aktif juga, tidak hanya mengisi pengajiannya tetapi juga beliau sekarang sudah menyempatkan diri untuk hadir setiap malam Senin. Mudah-mudahan semakin semarak, semakin semangat bapak-bapak mendatangi pengajiannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita awali talim kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin wa adhilni bi rahmatika bi ibadika sholihin Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin sidang pengajian, memang tak nggak ada lagi doanya itu aja kan, bukan masalah tidak ada doanya lagi Pak ya, sebab kata Allah kul Robi jidni ilman. Jadi kul itu isim fi'il amar, imperatif, perintah Pak. Jadi kul katakanlah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad sekarang sudah tidak ada Pak ya. Jadi yang dimaksud yang orang keduanya itu adalah kita ini, gitu Pak, yang membaca Al-Quran. Katakanlah, ucapkanlah setiap akan melakukan aktivitas menuntut ilmu itu, Robbi jidni ilman. Ya Tuhanku, tambahilah aku ilmu pengetahuan. Gitu Pak. Jadi membaca doa itu sekaligus kita adalah menjalankan perintah Allah, yaitu perintah untuk mengatakan, meminta permohonan ditambah ilmu. Jadi itu Pak ya. Terus saya baca juga tadi doanya Rabbi aujini an ashkura ni'matakallati. Itu doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kurang bagaimana nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi beliau tetap masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu kan Pak suatu kerajaan, kekuasaan, kenabian gitu. Ya raja, ya juga nabi gitu Pak. Jadi Nabi Sulaiman itu kata Al-Qur'an kerajaannya itu tidak akan ada lagi setelahnya dan tidak ada sebelumnya. Yang apanya? Yang makmur, yang megah, yang gagah perkasanya. Jadi tidak akan ada lagi Pak kerajaan, pemerintahan yang hebat melebihi kerajaannya Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman maupun sebelum Nabi Sulaiman. Itu kata pernyataan Al-Quran. Nah, tapi beliau tetap berdoa Robbi aujini an
syukuro, ya Tuhanku, tolonglah aku agar aku ini menjadi ahli syukur atas nikmat Engkau yang karuniakan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Yaitu siapa orang tua beliau? Yaitu Nabi Daud alaihi salam. Daud itu mewarisi kerajaan dari Tolut. Tolut itu siapa? Tolut itu adalah seorang penggembala kambing, tetapi dipilih Allah untuk meruntuhkan Goliat. Gitu Pak ya. Goliat itu kerajaan atau raja yang gagah perkasa, tentaranya luar biasa, tapi dapat dikalahkan oleh Tolut. Nah, kemudian Tolut itu diprotes Pak oleh orang-orang Bani Israel. Mengapa Tolut jadi pemimpin? Dia kan bocah mengembala. Tapi kata Al-Quran, karena Tolut itu punya dua syarat, bastotan fil ilmi wal jismi. Tolut itu punya keunggulan yaitu dalam ilmu dan fisik. Jadi pemimpin itu ilmunya kudu mumpuni, fisiknya kudu prima. Itu kata Al-Quran, bastotan fil ilmi wal jismi, gitu Pak ya. Tapi bukan fisik dulu, tapi ilmu dulu. Ya kalau fisik makan gampang Pak, ke fitness aja kita, insya Allah bisa dibentuk dengan tidak terlalu lama, asal nutrisinya cukup. Betul Pak? Telurnya berapa, dagingnya berapa yang harus dikonsumsi, tidak usah memakan beberapa tahun. Tapi kalau ilmu makan prosesnya lama Pak. Betul nggak Pak? Nah jadi itu Pak Tolut gitu ya. Jadi membaca doa seperti itu. Jadi kemudian tadi saya baca juga doanya Nabi Ibrahim. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Nah itu jadi doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang dan keturunan aku orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah agar dirinya, keturunannya menjadi ahli sholat atau mau mendirikan sholat. Gitu Pak ya. Nah, Bapak-bapak hadirin, kenapa Nabi Ibrahim itu meminta untuk menjadi ahli sholat? Nah, di dalam Al-Quran dikatakan utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah Muhammad ma'uhiya, apa yang diwahyukan, ilaika, kepadamu, yang ada dalam Al-Quran. Apa itu? Aqimis sholat, dirikan sholat. Jadi Nabi Muhammad itu diperintah langsung oleh Allah agar beliau ini memerintahkan untuk mendirikan sholat. Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi perbuatan keji dan munkar itu insya Allah dapat dicegah dengan kita konsisten mendirikan sholat. Jadi sholat itu perintah yang langsung oleh Allah agar para nabi, berarti nabi sudah tidak ada, pewaris para nabi, untuk mengumandangkan, mengajarkan, menuntun orang di sekitarnya untuk mendirikan sholat. Tapi kata Allah, inna sholata, sesungguhnya sholat itu sesuatu yang amat sangat berat. Tanhamil fasal wa munkar, wala dzikrullahi akbar. Sholat itu apa Pak? Wala dzikrullahi akbar. Jadi sholat itu mencegah keji dan munkar. Sholat itu adalah zikir yang paling utama, gitu Pak. Wala dzikrullahi akbar, zikir yang paling agung, zikir yang paling utama, yaitu sholat. Kenapa dikatakan zikir yang paling agung, zikir yang paling
utama, karena dalam sholat itu apa yang dilantunkan, apa yang dilakukan dalam zikir semuanya dikerjakan. Bahkan sholat itu adalah perpaduan antara gerakan dengan bacaan. Kan kalau zikir kita membaca la ilaha illallah itu bacaan doang Pak, ya Pak ya. Sambil duduk kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu namanya sayyidul tahlil. Penghulunya tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tahlil. Nah, penghulunya itu, sayyidulnya itu apa? Itu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa orang, kata hadis Pak, yang membaca tahlil seperti itu, sayyidul tahlil setelah sholat, yaitu 10 kali dalam sholat maghrib, sholat subuh, dan sholat asar. 3 itu Pak, 3 waktu itu Pak. Sholat maghrib, sholat subuh, dan sholat asar. Itu 10 kali. Kalau selain itu, sholat yang 2 itu yaitu zuhur dan isya cukup 3 kali. Maka di situ Pak keutamaannya, pertama kita akan dikuatkan iman kita, dijamin insya Allah, kata Allah, masuk surga. Masuk surga Pak. Karena apa? Karena la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya masuk surga. La ilaha illallah. Apalagi kalau bacaan-bacaan khusus seperti itu tadi. Nah, bagaimana kalau pendosa tapi ada la ilaha illallah itu tadi Pak, hukum Allah berlaku, yaitu mungkin dia mendapatkan sanksi terlebih dahulu, tetapi di nerakanya tidak akan kekal, gitu Pak. Kenapa tidak akan kekal? Karena itu tadi Pak, dia itu meyakini la ilaha illallah, tetapi perbuatan dosanya itu yang terlebih dahulu, kalau dia tidak tobat di akhirat diberikan dulu balasannya itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau langsung masuk surga, kata orang lain enak benar ya, kan gitu Pak ya. Tapi kalau gitu mah ada sanksinya terlebih dahulu Pak. Nah, sekalipun demikian, kan kita berdoa apa setiap habis sholat, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam wahayina rabban nabi salam wa adhila jannata daro salam tabaruk tarobana wa ta'alika yadal jalali wal ikram. Allahumma la maniya lima, atau itu dibaca terus sampai kita meminta dihindarkan dari siksa api neraka, kan gitu Pak ya. Nah, seperti baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jagalah kami ya Allah dari siksa api neraka. Jadi jangan nantang-nantang Pak ya. Jadi kita memohon kepada Allah, sekalipun kita ini banyak dosa, kita ini jangan sampai dipertemukan dengan siksa api neraka. Sekalipun orang yang ada dalam hatinya la ilaha illallah, di nerakanya tidak akan kekal. Itu Pak keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Itu keyakinan kebanyakan umat Islam, ulama-ulama Islam, jumhur, mayoritas keyakinannya seperti itu. Nah, bagaimana misalnya ini kan kalau kita singgung Pak yang masalah akidah itu banyak alirannya Pak. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Qadiriyah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah. Cuman kalau belajar itu Pak Burudin, kita ya Pak Ustaz Mayuni capek Pak, sebab itu penuh dengan perdebatan, tidak akan beresnya tidak akan sampainya seperti orang berdebat masalah kunut, masalah tahlilan, ya nggak ada beresnya, capek Pak. Ya saya katakan Pak, capek Pak.
Kalau berbicara masalah apalagi sekarang itu Syiah gitu ya. Kalau saya mah begini Pak, terus terang aja Pak. Kalau sikap saya terhadap Syiah itu. Syiah itu memang dulu itu ada pertengkaran antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Muawiyah itu siapa? Muawiyah itu adalah anak daripada Abu Sufyan. Masuk Islamnya itu last minute Pak, belakangan dia itu. Nah, tapi dia itu merubah perjalanan sejarah umat Islam. Sejarah umat Islam itu zaman Nabi 23 tahun, zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar itu dari tahun kurang lebih 30 tahun Pak. Yang 4 itu 31 tahun Khulafaur Rasyidin itu. Nah, ketika zaman Umayyah itu raja pertamanya adalah Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian pada pemimpin yang kedua dia itu menyalahi perjanjian Pak. Janjinya mau dimusyawarahkan tapi kagak dimusyawarahkan, sebagaimana musyawarah ngangkat pemimpin zaman Khulafaur Rasyidin. Dia kagak Pak, ngangkat anaknya Yazid namanya. Yazid itu tukang bobok, tukang tarok, tukang morosekin tali anerok kalau kata orang Sunda itu. Iya. Nah, Yazid itu bahkan yang sangat menyakitkan dan sampai hari ini masih keberasa Pak. Yaitu beliau itu tega menghabisi cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipisahkan Pak kepalanya sama badannya. Kepalanya itu Pak diarak sampai ke Mesir. Dilakukannya di Karbala di Irak Pak. Nah, dari situlah umat Islam itu Pak pecah jadi berbagai macam aliran. Sampai hari ini juga dikompori terus Pak. Tapi kalau kata saya mendingan sekarang malah damai aja Pak. Masalah yang nilai benar salahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita udah jelas Pak. Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kata Rasulullah 2 hal. Kalau kamu berpegang teguh kepada 2 hal, Al-Quran dan Sunnah, selama-lamanya kamu tidak akan pernah sesat. Itu kan Pak ya? Quran dan Sunnah. Quran jelas 30 juz 114 surat. Itu kan Pak ya? Sunnah Nabi sudah dikodifikasikan oleh para ulama, yaitu menjadi kutubus sittah, 6 kitab induk kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan satu lagi lupa siapa, ada 6 Pak, disebutnya kutubus sittah. Nah, kita kembalikan saja persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita mungkin masalah itu, kita nggak akan beresnya. Betul nggak Pak? Nah, sekarang Pak, kalau negara Arab nih, Timur Tengah Pak, negara Arab Pak, kalau tidak ada Iran, sekarang sudah bertekuk lutut kepada siapa Pak? Kepada Amerika. Betul nggak Pak? Tapi kepada Iran nggak berani. Mengapa? Karena masyarakat Iran, ulama umaronya kompak. Dia kalau di apa-apakan negaranya atau pemimpinnya, rakyatnya akan melawan semuanya. Tapi negara-negara Arab centang perenang. Betul nggak Pak? Tidak ada persatuan. Betul nggak Pak? Nah, jadi kalau kita ini sekarang gontok-gontokan, yang diuntungkan siapa Pak? Orang kafir, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Tapi kalau kita solid antara umat Islam, antara golongan, antara aliran, solid di bawah satu kepemimpinan, insya Allah orang luar tidak akan berani. Kalau saya begitu aja Pak. Ditanya dimanapun saya jawabannya begitu Pak. Persoalan nanti akidah itu dan ininya nanti
akan ada keputusan. Siapa yang memutuskan? Bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ilaikum marji'ukum jami'a. Kalian semuanya, kata Al-Quran ini Pak, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum tahtalifun. Kemudian nanti akan diberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan waktu di dunia. Tapi nanti di mana? Di akhirat siapa yang memutuskannya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengklaim kita paling benar, Pak, capek, Pak. Capek. Betul enggak, Pak? Yang diuntungkan siapa? Orang lain. Betul enggak, Pak? Begitu aja, Pak, sekarang malah. Betul enggak, Pak? Kalau kasus di Bandung, betul, Pak. Jadi yang saya baca katanya orang tuanya enggak melapor. Padahal anak itu jelas-jelas sudah hamil dan sudah punya anak. Tapi kenapa dikesitukan lagi? Nah karena katanya berita ini Pak, katanya karena orang tuanya itu penganut si A, sehingga karena itu pondok si A maka harus ditutupi. Kan gitu Pak ya? Gitu Pak katanya. Tapi kalau saya mah Pak, karena saya makan Ustadz Pak, guru agama, malu kita Pak kalau sampai diberitakan gencar. Ya Pak, tadi silakan. Itu kenapa beritanya diperkosa? Kalau perkosa kan berarti perempuannya nggak senang. Betul, iya. Nah itu Pak hebatnya. Dan itu juga Pak lemahnya kita. Mengapa lemah? Karena kita ini nggak punya media Pak. Ya sebentar Pak. Karena kita ini enggak punya media. Yang punya media itu orang luar semua. Sehingga fakta yang sebenarnya tidak diungkap. Mungkin pertanyaannya, kenapa ibu, anak ibu sudah jelas-jelas seperti itu dikembalikan lagi ke situ dan terulang kembali. Tapi ada nggak diberita Pak? Kagak ada. Kenapa? Karena yang punya media bukan orang kita. Jelasnya bukan orang Islam. Betul kagak Pak? Orang lain. Sehingga harusnya Pak, kalau menurut saya harusnya yang diberitakan itu pertanyaan itu tadi, mengapa dikembalikan lagi, ditelusuri, diinvestigasi, karena dia sama-sama sebagai satu aliran. Kan gitu Pak ya, untuk melindungi. Karena kita nggak punya media, akhirnya kita ini apa Pak? Iya Pak, kita ini ya Allah. Nah itu yang saya maksudkan Pak, kita ini besar banyak tapi lemah. Dalam satu persoalan saja kita ini dipelintir oleh orang lain, betul kagak Pak? Nah, dia kan Pak dibelokkan persoalan. Padahal kan persoalan yang sebenarnya coba ada investigasi beritanya kenapa? Kan jelas-jelas itu Pak orang tuanya yang memasukkan kembali. Padahal sudah terjadi, betul kagak Pak? Kenapa? Karena kita ini lemah. Makanya kalau kita terus gontok-gontokan akan terus kita ini lemah. Maka saya bilang tadi, udah yang diuntungkan orang lain kalau kita berengkar, gitu Pak ya. Karena Al-Quran itu jelas Pak, ilaikum marji'ukum jami'a. Kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini Pak ya. Kita ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian pertentangkan waktu di dunia. Tapi kapan? Ya nanti. Dan siapa? Bukan kita. Kalau kita mah berarti klaim Pak, ngaku doang, betul kagak Pak? Nah itu Pak yang saya maksudkan Pak. Jadi kita ini ada coupling kita, ada coupling Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah tahlilan, masalah kunut, masalah syiah, masalah aswaja, masalah jabariyah, masalah mu'tazilah, nanti kita pegang teguh aja ayat tadi Pak, bahwa nanti Allah akan mengabarkan kepada kita tentang apa yang kita pertentangkan selama di dunia ini. Siapa yang akan memutusnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mah yang memutusnya Pak takut salah, karena pengetahuan kita mah terbatas gitu Pak. Tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, juga tidak tahu pada ayat. Ya kan kita suka baca ayat kursi Pak.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu yang akan datang dan yang masa lalu. Kalau pengetahuan kita terbatas, paling juga cuman klaim doang, ngaku-ngaku doang. Yang kita yakini lakukan. Gitu aja Pak. Nanti yang memutusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak ya. Jadi saya ini terus terang saja Pak, saya memahami kenapa sekelompok Islam itu diangkat satu di. Jadi kalau kata orang mah politik belah bambu. Belah bambu itu bagaimana Pak? Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Yang rugi siapa Pak? Umat Islam yang rugi. Itu Pak ya. Jangan merasa bangga sekarang yang sedang diangkat, yang satu diinjak. Kan sekarang terjadi Pak. Terjadi. Jadi bagaimana tuh kalau begitu? Ya kita tadi berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita tidak akan sesat selagi kita berpegang teguh kepada dua hal, Al-Quran dan sunnah Nabi. Alhamdulillah sunnah Nabi sekarang sudah dibukukan, yaitu zaman zaman Umayyah, zaman Khalifah ke-7 namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu Pak berkuasa 3 tahun Pak, tapi dia sangat berarti jasanya. Apa jasanya? Jasanya adalah dia menulis surat, saya presiden kalau sekarang apa, menugaskan kepada para ulama untuk mengkodifikasikan, membukukan ucapan, perbuatan, keputusan Nabi selama 23 tahun titik. Begitu Pak SK-nya. Akhirnya dibuat panitia. Akhirnya jadilah kitab hadis yang saya sebutkan tadi. 1 Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan keenam Ibnu Majah. Itu Pak. Bapak pergi kemanapun, kitab hadis itu induknya itu tadi. Nah, kita sering baca, sering tahu ada kitab Arba'in An-Nawawi, ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Riyadhus Shalihin. Itu serpihan-serpihannya Pak. Apa namanya? Bagian-bagian saja yang diambil. Misalkan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu tentang targhib wa tarhib isinya. Titik. Isinya cuma 2 Pak. Targhib wa tarhib, pendidikan, motivasi, dan dorongan berbuat baik. Itu aja Pak isinya. Karena menurut pengarangnya dikhususkan mengutip dari hadis induk. Cuman untuk targhib wa tarhib itu namanya Riyadhus Shalihin. Ada kitab hadis Arba'in An-Nawawi, bukan An-Nawawi Al-Bantani Pak. An-Nawawi, Nawa itu Pak daerah di Damaskus, namanya Nawawi gitu Pak ya. Nah 40 hadis Pak, cepat 40 hadis Pak, tetapi isinya luar biasa Pak. Itu dasar-dasar pokok-pokok tentang agama. Nah itu Pak. Jadi cuman bagian-bagiannya saja. Nah jadi sekalipun begitu Pak ya, jadi kita tidak boleh kita ini ikut permainan orang lain. Gitu Pak ya. Jadi ikut permainan orang lain itu gini Pak, misalnya sekarang satu kelompok diangkat, satu kelompok diinjak, kan kita jelas Pak, kita lihat sendiri, kita saksikan kelompok umat Islam tertentu diinjak, yang lain diangkat. Ini bukan hanya di negara kita Pak, ini adalah permainan global Pak. Kita harus paham. Kalau kata ada ustadz yang bilang, kita ini harus tahu posisi kita hidup di zaman apa, gitu Pak. Hadis Nabi kan jelas Pak. Nih umat Islam itu nanti akan mengalami 5 fase. Fase zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman kesininya. Nah sekarang itu katanya zaman Mulkan Jabariyah.
zaman pemimpin yang memaksakan kehendak, tidak mau mendengar orang lain, tidak mau kebenaran, tidak peduli dengan ulama. Nah, kita ini hidup di zaman seperti itu. Nah, pertanyaan harus bagaimana sikap kita? Jelas Pak hadis itu mengatakan, sekalipun kalau kamu yakin sekalipun bahwa kamu ini akan terbakar seperti disentil sama itu Pak, tetap aja berpegang teguh kepada kebenaran, itu yang akan selamat. Belum nanti, ya itu kan Pak. Jadi kita harus tahu kita ini hidup dalam masa seperti apa. Nah, kalau kata banyak ustadz mengatakan bahwa sekarang ini kita ini dalam fase yang keempat. Fase keempat itu fase mulkan jabari, pemimpin yang memaksakan kehendaknya Pak. Apa saja dipaksakan kepada kita, itu Pak. Jadi tidak lagi berdasarkan benar dan salah. Tapi ingat, kita ini menuju fase yang terakhir. Fase yang terakhir itu apa? Nanti umat Islam akan memimpin dunia kembali. Ini janji Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa Arabnya disebut nubuah, gitu Pak. Nubuah Nabi itu banyak. Nah Pak, misalnya saya contoh ya. Ini nggak apa-apa, ini nyimpang sedikit Pak. Nggak apa-apa ya. Nah, satu hari Pak, Nabi SAW itu sedang menggali parit. Di mana? Di Madinah. Jangan dibayangkan menggali parit seperti di Kampung Bojong Pak, tanahnya gembur. Di sana batu Pak. Terus digali Pak. Karena ada usul dari sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, waktu saya dulu jadi tentara Persia, kalau menghadapi tentara begini, caranya begini, yaitu dibuat parit beberapa meter, dalamnya berapa meter, supaya pasukan kapileri berkuda tidak bisa loncat, tertahan gitu Pak ya. Coba bayangkan Pak, berapa meter lebarnya, berapa dalamnya, panjangnya berapa. Di Madinah Pak, pakai pajol, belum ada beko Pak. Itu enggak Pak, belum ada beko Pak, digali. Nah, satu saat kena batu Pak. Kemudian Nabi itu menghibur yang kerja. Nanti kalian akan menduduki kerajaan Roma, Heraklius dan Roma yang sekarang di Italia Pak. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana dulu? Mana dulu? Kata Nabi, pokoknya Heraklius dulu, yaitu yang ada di Istanbul. Nanti pemimpinnya disebutkan oleh Nabi Pak, ciri-cirinya. Pemimpinnya begini, orangnya begini, begini. Disebutkan Pak. Kejadian Pak. Istanbul ditaklukkan, namanya Konstantinopel, diganti namanya menjadi Istanbul, kota Islam di Turki sekarang Pak. Nah, pemimpinnya anak muda usia 21 tahun. Ciri-cirinya sebagaimana disebutkan oleh Nabi 800 tahun yang lalu. Sebab menunggu waktu 800 tahun dari zaman Nabi waktu berbicara sampai kepada pembebasan Konstantinopel, itu namanya nubuah. Dan Roma pun di dalam hadis disebutkan Pak, nanti akan jatuh ke tangan umat Islam. Cirinya bagaimana? Cirinya gampang Pak. Orang Eropa sekarang Pak lebih senang mengurus anjing ketimbang anak. Benar Pak. Sekarang demografi baik itu di Eropa maupun di Amerika menurun Pak. Kurang pendatang datang dari Afrika, dari Timur Tengah. Jadi nanti banyak mana Pak? Ya buktinya kan di London sekarang wali kotanya sudah Islam. Betul gak Pak? Di Paris sekarang udah 6 juta umat Islam. Bahwa mereka digencet iya, tetapi demografinya begitu Pak. Orang-orang anak-anak muda di Eropa tidak mau punya anak sekarang itu, lebih senang ngurus anjing. Kan ciri-cirinya kelihatan Pak, ciri-cirinya nubuah Nabi itu akan bakal terjadi. Gitu aja Pak, kita optimis Pak. Ya bahwa kita sekarang lagi wah orang lain ngomong apa aja dipelintir, beritanya dipelintir Pak. Makanya saya gak pernah lihat TV Pak, lihat TV yang berita maksudnya Pak, kecuali bola saya lihat, bola lihat Pak, olahraga lah. Kalau yang saya berita saya kagak Pak. Saya pindahin kata saya pindahin, saya kalau di pos Pak, pindahin kata saya.
Umat Pak, betul kagak? Nah coba persoalannya kan itu pesantren sih apa, tapi yang diberitakan pesantren seolah-olah pesantren kita Pak, betul kagak? Kan, Masya Allah, masa sakit hati Pak sama Pak, sakit hati karena kita lemah Pak, kalah kita ini. Tapi sekalipun demikian kita nggak boleh putus asa. Jadi waktunya sekarang ini ya lagi begini Pak lah. Karena nanti fase yang ke-5. Insya Allah Pak, itu bukan omong saya, bukan dari kata Al-Quran. Jadi sekali lagi kalau bapak-bapak masalah perbedaan ya Pak ya, silahkan beda itu. Tapi ingat tadi ayat tadi, ilaikum marji'ukum jami'a. Kalian akan dikembalikan kepada Allah semuanya. Nanti Allah akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian pertentangkan itu. Nanti Pak, jangan kita. Kalau kita makan bisa saja kita mengklaim itu Pak, ya karena pengetahuan kita terbatas. Jadi itu Pak ya. Jadi kita sebetulnya saya tadi mau bicara tentang sholat Pak. Cuman ya itulah kebetulan kalau masalah politik kan semua dia kan jadi yang tidur juga bosan jadi bangun ya. Apalagi kalau bicara BLT ya. Benar. Tapi sebetulnya Pak saya mau menghindar aja Pak kalau tidak. Besok bicara politik tahu Pak, saya juga politik, belajar politik Pak. Hukum juga belajar. Cuman saya suka menghindari Pak, ya saya bicara agama aja Pak. Iya Pak. Tapi sebagai orang kita manusia juga Harus Pak. Iya. Itu Pak ya. Ya kalau itu. Jadi mohon maaf ini Pak Ustadz ya. Ini mau menyimpang, itu mah pendapat pikiran dan pendapat saya ya, bisa salah bisa benar ya. Jadi Bapak ini aja nantilah diinikan lagi saya jadi Bapak kan udah pada pintar sama informasinya dari mana-mana betul Bapak. Ini mah salah satu ini aja. Jadi bisa di cross check lah kalau bahasa kerennya Bapak ya. Nah itu mah cuman pendapat aja itu Pak ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Bahwa kita ini sekarang itu betul-betul lemah Pak. Jadi kita ini oleh media itu betul-betul kita dibully Pak, terus menerus Pak, dibully Pak. Bahwa kalau kita tidak punya keyakinan Islam ini benar, kita itu kagak mau meluk Islam Pak. Kalau melihat berita, betul kagak Pak? Benar Pak. Betul Pak. Dibully kita ini setiap saat, setiap waktu, Masya Allah. Terlebih ya. Tapi kita harus kembali kepada kata Nabi, kita ini hidup di satu zaman itu Pak. Ada Pak, fase-fasenya itu ada Pak. Fase keempat kita ini Pak. Nanti kita ini maju fase ke-5. Fase ke-5 ini nanti kita akan memimpin insya Allah. Insya Allah Pak. Nah. Nanti diawalinya di mana? Di Palestina, yaitu pembebasan Baitul Maqdis. Itu Pak ya. Lawannya udah jelas kan Pak? Lawannya ini, pasukannya sekian jumlahnya, pakaiannya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini. Itu Nabi Pak yang membuat kriterianya, bukan kita. Ya, mohon maaf ini saya jadi terprovokasi juga Pak tadi. Sebetulnya saya mau bicara tentang sholat Pak Ustadz Mayuni tadi itu. Jadi, ya, ini jam berapa nih? Jam 9 jam berapa? Hah? Oh, saya nggak saya lanjutin ya, takut itu ya. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf saya sebelumnya mau bicara sholat aja lah. Apa ya nggak pengajian Bapak biar nggak dicurigai ya. Kalau bicara yang lain-lain kan banyak lintah darat maksud saya. Jadi dilap mata-mata dilap. Sekarang Pak gampang Pak nyelakain orang Pak, laporin aja Pak, ditangkap. Sebab ada laporan, betul nggak Pak? Itu pasalnya itu mudah-mudahan nanti dihapus Pak, pasal di delete Pak. Sekarang kan bisa nyelakain orang gampang Pak. Pak Ustadz Mayuni bisa dicelakain, laporin aja Pak Ustadz Mayuni ngomong ini siapa yang ngelaporinnya? Anggota di sini Pak. Ya udah Pak. Parah. Insyaallah lebih. Ya, mohon maaf Pak, sekali lagi saya tadinya mau nggak bicara begini Pak lah, suka panas. Mohon maaf ya. Ya karena tadi diprovokasi itu. Itu aja, kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, tadi telah bersama-sama kita dengarkan wejangan dan pelajaran yang telah disampaikan oleh kita Al-Mukarram